warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat Allah. Masya Allah, luar biasa semangat kalian pagi ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan kepada Ketua Kelas Ananda Aji untuk memimpin doanya. Pakaian kalian untuk kesiapan belajarnya. Silakan berdiri. Coba barisan ini. Sudah siap untuk belajarnya? Apakah semuanya bahagia hari ini? Senang hari ini? Kafi El Azam, Serin Jokanta, Alparo Prasetyo. Ingat materi apa yang kita pelajari? Asmaul Husna. Nah, coba ada nih apa ada berapa Kafi? Iya, 99. Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Wahid, dan iya, Allah Maha Pengampun. Kalau Al-Afu apa? Coba Anjani apa Al-Afu Anjani? Maaf ya. Atau menghapuskan. Menghapuskan apa? Kesalahan. Kalau Al-Wahid apa? Ya, apa Dila? Allah Maha Tunggal, Maha Memaaf, serta kaitannya pada pembelajaran pada hari ini, supaya hidup kita damai, tenang, dengan saling memaafkan. Mau hidupnya damai tidak? Mau. Salah satunya adalah dengan cara saling memaafkan. Satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Semangat. Alhamdulillah anak-anak. Hari ini belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Anak-anak perhatikan gambar di sini, kelihatan tidak gambarnya? Barisan di sana kelihatan gambarnya? Ada berapa anak di sini? Dua. Kira-kira dilihat dari ekspresi wajahnya ini, kenapa ya mereka ini? Coba Kapi, kenapa Kapi? Marah, sedang marah. Nathan, menurut kamu benar tidak apa yang disampaikan oleh Kapi? Betul, berarti mereka ini sedang marah atau kesal, ya kan? Ya tidak? Nah, salah satu penyebab kekesalannya tuh kira-kira apa? Ya, berebut apa Dila? Berebut mainan, misalnya nih, ada pernah mengalami? Pernah? Apa yang terjadi? Berantem sama siapa Olivia? Sama adek. Gara-gara apa Olivia? Kita menyikapinya kesalahpahaman ini dengan cara saling menghormati, memahami antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara apa? Supaya hidup kita tenang dan damai, maka kita maafkan jika orang itu salah kepada kita. Namun kalau kita yang bersalah harus berani untuk meminta maaf duluan. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini memahami yang namanya arti maaf dan memaafkan. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis, nanti Ibu akan berikan studi kasus ya, contoh kasus, serta dapat menemukan langkah-langkah solusinya. Yang ketiga, anak-anak dapat bersikap atau menunjukkan sikap memaafkan dalam. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Berhentilah, keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Tadi adalah tentang kisah Rasulullah SAW ke Sulaiman, caci maki, terus apa lagi? Batu ya tadi ya, dilempari batu, datang ke kota Taif, selain mendapatkan caci maki, juga mendapatkan
penganiayaan fisik ya anak-anak ya, dilempari batu oleh penduduk kota Thaif. Saat mereka pergi ini dari kota Thaif, kemudian datang pertolongan Allah. Datanglah malaikat Jibril dan malaikat penunggu gunung. Apakah Rasulullah mau membalas orang yang menyakitinya di sana? Tidak ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Malahan mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Ya anak-anak ya. Jadi Rasulullah itu adalah panutan kita, teladan kita dalam berperilaku, bertingkah laku ya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan dalam Al-Quran Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maaf. Masya Allah luar biasa. Dulu ya, kan Musa lagi sibuk buat tugas paket. Kamu nggak lihat kamu lagi apa? Kamusa? Kamusa? Kamusa. Kamusa udah marah-marah sama Rara. Rara minta maaf juga ya kak. Jika ada teman yang menyakiti kita, apa yang akan kita lakukan? Nah, jangan dulu dijawab semuanya, karena ini adalah tugas kalian menjawabnya di kertas tikinan. Silakan siapkan penanya di atas meja. Nanti jawabannya ditulis di kertas ini, ya, tulis nama. Kemudian hasil jawaban kalian akan ditempelkan di depan, ya, di sini. Nah, luruskan ya, lurus. Kita baca ya di sini pendapatnya. Ada yang memaafkan dan tidak menyakitinya. Dari siapa nih? Dari Hafifah. Kemudian Sulaiman mendoakannya dengan yang baik serta memaafkannya. Luar biasa ya jawaban anak-anak semua ini. Dia mau berdamai dan melupakannya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk kita hari ini. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 4 kelompok anak-anak ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Berdasarkan dari hasil jawaban kalian tadi, akan Ibu kelompokkan. Haji Ramadan ya, kelompok 1. Faros Ihsan, Dila. Apakah semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah nyaman dan amankah tempat duduknya anak-anak? Nyaman ya? Oke, siapa namanya? Hati. Ini kelompok 4 adalah kelompok pelangi damai ya. Diskusi kelompok harus ada kolaborasi antar kelompoknya ya. Bekerja sama untuk memecahkan masalah, untuk menjawab soal yang ada. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, ada masalah tidak di situ? Masalahnya apa? Kelompok 2 dibaca. Nomor 1 apa? Kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi ayo. Bagaimana kelompok 2? Mana Paro? Apa soal yang ada di sana? Ada yang perlu ditanyakan anak-anak dari soal tersebut? Atau masih ada yang bingung? Berarti sudah selesai semuanya? Belum? Ayo, waktunya cuma 15 menit. Jangan lama-lama. Silakan dijawab dengan benar dan baik.
Ya. Itu nah. Apa? Kalian buat dulu langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Bisa, ya? Dani meminta maaf kepada Nisa dan Nisa Maafkan kata-kata kamu tidak diskusi jawabannya. apa sih Ren? Surat apa? Surat atau hadis? Surat itu. Hah? Rimbo. Nanti kita Al-Imran. Harus bekerja sama. Karena nilai diskusi kelompok itu juga ada. Keterampilan kalian untuk berdiskusi itu juga ada ya, dinilai sama Ibu. Ya anak-anak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hati Ikhlas ingin menjawab pertanyaan yang dikasih berikan. Ya, silakan. 1. Apa permasalahan Rani tetap marah? Jawabannya adalah Rani terlalu sayang pada pensil dan belum bisa menahan emosinya. Ya. 2. Bagaimana solusi agar Rani dan Dinda bisa berdamai? Jawabannya adalah Rani belajar memaafkan, Dinda bisa menawarkan pengganti atau membantu Rani. 3. Tuliskan dalil atau hadis tentang memaafkan kesalahan teman. Jawabannya adalah orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. 4. Apa hikmah dari kejadian ini? Belajar memaafkan membuat hati tenang dan hubungan teman harmonis. Ya. 5. Buat role playing singkat antara anak. Aku tidak sengaja mengatakan gantinya. Rani, aku sedih, tapi aku memaafkanmu. Terima kasih sudah minta maaf. Iya, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Kelompok Hati Ikhlas. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawaban menurut kalian itu sudah tepat atau belum? Jawaban dari kelompok 1. Sudah tepat ya. Jadi kalau kita itu tidak boleh terlalu sayang kepada barang ya. Sebutkan dalil atau hadis tentang menjaga ucapan dan sikap janganlah kebencian terhadap orang yang membuat berlaku tidak adil berlaku adilah karena itu lebih dekat kepada takwa. Apa hadis apa Al-Quran? Seharusnya sikap kita sebagai teman itu bagaimana anak-anak? Bercanda berlebihan itu boleh tidak? Tidak ya. Kalau menyakiti hati dan perasaan orang lain, jangan. Ya. 1. Apa akan masalah dari kehidupan Ahmad? Jawabannya tidak memeriksa bangkunya sendiri. 2. Bagaimana Ahmad? 4. Apa hikmah dari kejadian ini? Penting membuat royal antara Ahmad dan Fajar. Ahmad, aku meminta maaf karena menuduhmu tanpa bukti. Aku salah, tidak seharusnya begitu. Fajar, terima kasih. Tidak. Tidak. Ternyata penghapusnya ada di mana? Di bawah meja ya. Maka jangan pernah menjadi orang yang menuduh orang lain berprasangka buruk kepada orang lain. Danis, Nisa, aku meminta maaf telah mengejekmu. Aku tidak seharusnya begitu. Nisa, terima kasih telah meminta maaf. Aku maafkanmu. Iya. Ada kasus, ini kasusnya 2 orang anak sedang menyajikan materi ya. Siapa yang menyajikan materi? Nisa. Kemudian Daninya mengejek. Kecil sekali suaramu kayak bisik-bisik. Teman yang lainnya tertawa. Nisa merasa sakit hati dan tersinggung. Bagaimana menurut kalian? Benar tidak apa yang dilakukan Dani seperti itu? Ya tidak ya. Jadi seharusnya bagaimana yang maju ke depan? Ya, suaranya tidak kedengaran. Apakah kita harus mengejeknya? Tidak, harusnya tunjuk tangan, tolong suaranya kuatkan. Nantiasa untuk saling mengingatkan,
saling menasehati jika ada teman atau saudara kita yang berbuat tidak benar atau menyakiti orang lain. Sulaiman. Juara 2 ya siapa? Olivia. Ada sesuatu untuk mereka? Yeay. Juara 1 ya siapa? Sulaiman. Kasih tepuk tangan dong untuk Sulaiman. Tepuk tangannya mana? Kasih tepuk tangan dong untuk Olivia. Kasih tepuk tangan untuk Kevin. Gak apa-apa gue. Luar biasa. Apa Asraf? Al-Baqarah. Iya, 286. Benar ya, Al-Baqarah. Nomor 3. Perbedaan antara memaafkan dan melupakan, apa bedanya? Iya. Aziza, Pak Aziza, kesimpulannya pada hari ini? Memaafkan itu lebih mulia daripada membalas. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Meskipun dia disakiti hatinya, baik perasaan, baik fisiknya, tapi Rasulullah tetap mendoakan orang tersebut. Kita sebagai manusia senantiasa memperbaiki diri kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hidup damai itu akan dapat tercipta apabila kita saling menghargai, saling memaafkan. Jadi sangat penting anak-anak ya untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman ini bukan hanya sekedar paham dan sekedar tahu saja ya, bahwasanya arti maaf itu memaafkan dengan tulus, menghapuskan kesalahan orang lain ya. Kemudian keberanian kita untuk memaafkan, untuk meminta maaf juga harus ada dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita dapat tercapai dengan damai, aman, dan tentram. Alipah, silakan maju ke depan. Alipah, di sini ada pilihannya emoji ya. Yang 1 senang, bahagia, yang 2 bingung, yang 3 marah, yang keempat ini ngantuk. Nah, bagaimana dengan Alipah? Silakan Alipah pilih di sana. Bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang memaafkan? Ya, mana emoji yang kamu pilih? Silakan dipencet emojinya. Oke. Silakan yang mana? Bisa tidak kamu menjadi seorang pemaaf? Pilihlah. Ya, coba pencet. Iya, kita jawab. Ya. 4, 5, 6. Bagi namanya tulis ya, namanya ya. Untuk mengisi jurnal harian kalian tentang maaf dan memaafkan. Ya. Ya, terima kasih. Enggak apa-apa, nak, sama aja, nak. Kelompok 4 sudah belum? Coba yang nomor 1, kita harus meminta maaf jika melakukan kesalahan. Setuju atau tidak setuju? Nomor 2, lebih baik menyalahkan orang lain. Pada minggu depan kita akan belajar tentang materi halal dan haram. Tentang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.